Gimana caranya untuk tahu personal belief dan prioritas diri kita? Nah, ini banyak sekali yang nggak tahu ketika menjalani atau masuk ke dalam suatu relasi. Yang menjadi menarik nih, Mamin, ini tidak hanya applicable pada ketika kita jadi ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga hanya menambah masalah itu. Oke. Jadi kalau memang udah nggak tahu personal belief-nya kayak apa, ini misalnya kayak kita nih, Mamin, kita nggak tahu kalau kita tuh orang yang memang social battery-nya sedikit. Yes. Abis Instagram live nih, tiba-tiba anak, mama aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini, tuh suami yang kayak sayang gini-gini. Kenapa sih semua orang pada rese banget hari ini? Sehingga apa yang terjadi? Kita jadi punya anger management issue. Kalau saya nggak mulai kenal sama diri sendiri. Nah, caranya adalah satu, mulai coba kerjasama sama profesional untuk cari tahu personal belief dan prioritasnya kita masing-masing. Lebih bagus lagi kalau misalnya bisa secara spesifik. Misalnya punya isunya apa? Anger management. Oke, kita mulai coba cari yuk personal belief tentang anger itu apa. Aku boleh marah sama yang lebih muda tapi nggak boleh sama yang lebih tua. Cok, langsung kelihatan. Kenapa nggak bisa marah sama mertua tapi marahnya sama anak? Gitu. Atau aku nggak boleh marah sama orang lain karena marah itu sesuatu yang tidak baik dan berdosa, sehingga apa yang dilakukan? Marah sama dirinya sendiri, mulai menyakiti diri, tapi nggak bisa marah sama suami, nggak bisa marah sama orang lain, nggak bisa set boundaries gitu. Nah, itu biasanya kerjasama sama profesional untuk lebih kenal dalam satu aspek itu kayak apa. Prioritas misalnya, prioritasnya dalam berkeluarga sekarang, prioritas ibu apa gitu, sehingga kalau misalnya aduh, mana anak lagi sakit, diajak Mamin hangout, minum kopi, udah lama gak ketemu Mamin gitu kan ya. Tapi kalau saya sudah mulai kenal dengan prioritas hidup saya adalah yang pertama adalah keluarga, yang kedua pekerjaan, yang ketiga agama misalnya gitu ya, anggaplah gitu. Yang ketiga agama, yang keempat baru teman-teman. Kalau saya sudah punya prioritas seperti ini, jadi masalah nggak? Nggak jadi masalah, karena saya tahu yang pertama adalah keluarga. Saya tahu kamu di nomor 4 gitu kan. Mami di nomor 4 dan saya nggak apa-apa untuk ngomong begitu. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua kerjaan, yang ketiga agama, yang keempat baru teman-teman. Dan I know my priority. Dan saya bisa mulai set. Gitu. Jadi sebenarnya pasti jadi ibu rumah tangga tuh aku ngerasa juga sih growth yang tadi Mbak bilang ada stres, terus stres itu kan apa namanya sign untuk kita growth gitu ya. Growth yang aku alamin itu adalah salah satunya adalah bisa mengatur prioritas lebih dari aku sebelum punya anak sih memang. Itu memang kayak sesuatu yang ternyata punya anak memang challenging, tapi ya itu tadi stresnya itu bisa membawa kita sebenarnya growing gitu ya, lebih baik. Tinggal gimana kita tahu kelolanya, terus dan memang butuh apa sih namanya mengenal diri tuh lebih banyak sih memang setelah punya anak ya Mbak Oki ya. Kayak aku tuh ternyata tahu kalau misalnya terlalu bising, yang bikin aku overstimulate ternyata suara bising gitu. Jadi aku akan bilang anak-anak be quiet karena mami kalau pagi butuh waktu yang untuk hening gitu. Jadi itu sih ya Mbak ya, penting untuk kenalin diri ya, karena kalau enggak aku ternyata selama itu pagi-pagi ya ikut ngomel, kalau anak-anak kayak wah gitu, jadinya aku ikut ngomel gitu ya. Jadi penting lagi balik ke 4 tadi, dan which is kalau priority mungkin banyak banget orang tua yang misalnya it works for working mom gitu ya Mbak Audrey, misalnya aku pengen banget resign gitu, pengen sama anak-anak tuh juga banyak banget, tapi mungkin prioritinya sekarang adalah untuk nabung dana pendidikan misalnya gitu. Gitu kan ya sebenarnya. Jadi memang priority ini memang bisa kita mainkan, tapi balancing kayaknya nggak ada ya Mbak. Jadi emang harus mainin prioritas ya Mbak Audrey. Yes, prioritasnya di mana gitu. Saat ini aku sekarang nggak bisa nih diajak temen dugem misalnya gitu. Udah bukan prioritas hidup lagi. Udah bukan beli prioritas nih. Misalnya contohnya ya, but not discrediting. Buat aku sekarang mungkin nonton konser bukan prioritas, dana pendidikan anak yang jadi prioritas. Dan nggak apa-apa gitu kan. Tapi buat orang tertentu, sekarang mungkin dana pendidikan udah ada, dana mobil udah ada, dana rumah udah ada. Aku mau konser-konser, mau party-party, ya nggak apa-apa, silakan banget gitu. Silakan banget. Itu juga bisa bikin kita stop nih untuk menilai apa yang kita lihat orang lain punya. Bisa kita stop juga tuh ya Mbak Audrey. Ternyata personal belief dan lain-lainnya tuh mereka beda loh sama kita gitu ya. Jangan kita samain
Betul. Nah, dengan kayak yang tadi Mamin cerita itu adalah bagian namanya ngelola stres. Jadi Ya, stresnya oke. tetap ada. Tetap ada, Stresnya tetap ada, tapi dikelola. Pengen nggak, aduh ngeliat orang Coldplay gitu. Ini kan curhat pribadi ya. Ngeliat orang Coldplay. Tapi cicilan rumah tuh masih 3 tahun, tak kumaha gitu kan ya. Tapi kalau emang gua nggak punya rumah sih Coldplay teh bisa bikin atap gitu, kayaknya enggak ya gitu. Nah, dan kembali lagi ke personal belief lagi, ke prioritas lagi, dan ya udah secara sadar aku yang kayak ya udahlah, Bang Martin gitu, kalau emang kita masih berjodoh mah 3 tahun lagi mah masih bisa ketemu dah ya gitu. Kalau jodoh, kalau enggak ya udah gitu kan ya. Itu ngomongin bagaimana saya bisa mengelola stres. Bukan berarti jadi nggak pengen ketika ngelihat orang nonton itu, bukan, tapi saya jadi tahu prioritasnya mau yang mana. Dan ketika punya kemampuan seperti itu, stresornya tetap ada, tapi intensitasnya nggak akan sampai mengganggu keseharian. Pria punya kalau bukan masalah gender, jadi kalau kita ngomongin gender dalam penelitian neuroscience adalah kita ngomongin genetik atau DNA yang berbeda. Tapi kalau secara cultural, jadi secara social neuroscience gitu ya, ada tuntutan-tuntutan tertentu untuk para pria tidak, ini bilangnya gimana ya? For men not to engage with emotional expression. Apa tuh bahasanya? Pria tidak berhubungan dengan ekspresi-ekspresi emosional. Itu tuntutan dari lingkungan. Bahwa bagian ekspresi emosi itu hanya untuk wanita. Di label menjadi pria kalau berinteraksi dengan emosinya, perasaannya dianggap lemah. Yes. Jadi dengan secara cultural, emosinya masih ada, stresornya masih ada, tapi tidak punya channel atau cara atau tools untuk mengekspresikan emosinya. Jadi itu sebenarnya sama dengan para ibu-ibu yang mendem, sama. Oke. Tapi ya itu ya, labeling kayak kita kalau misalnya anak laki-laki gitu kan masih banyak yang Mbak laki gitu ya. Kita boleh dong dikasih tahu cara kelolanya deh gitu ya. Kalau tadi kita udah tahu ada personal belief, prioritas gitu ya, ada lifestyle finansial. Tapi boleh nggak sih di make it short gitu, make it pack biar kita tuh punya pegangan gitu, terutama kan biasanya kayaknya anger management ya Mbak ya. Oke. Nah, kalau dari situ adalah pertama, kalau aku sebagai seorang klinisi adalah cari tahu dulu isunya apa, baru minum obatnya apa. Jadi semua sakit perut belum tentu obat mah sakitnya, obatnya. Semua sakit kepala belum tentu obat sakit kepala. Bisa jadi sakit gigi nyambungnya ke kepala. So pertama kita mau cari root cause-nya dulu. 3, yang dari tadi itu adalah masalah anger, loneliness, atau kecemasan dan depresi. Isunya yang mana dulu? Dicari dulu. Saya lebih bermasalah di mana ya? Kalau misalnya tadi Mamin cerita, kalau pagi-pagi berisik, Mamin punya isu anger management, bukan loneliness gitu. Nah, berarti untuk saat itu dilihat dulu nih, dari 3 ini, yang mana yang menjadi isu pertama dulu. Jadi jangan di-tackle, kalaupun ada 3-3-nya, saranku adalah, saran paling gampang adalah bekerja dengan seorang profesional. Kalau mau spesifik dan efektif. Cara paling efektif dan efisien adalah bekerja dengan profesional. Yang memang ekspertisnya di bidang parenting dan isu yang tadi. Kalau loneliness, kerja dengan yang, oh ya, tanya aja sama psikolognya. Ekspertisnya di bidang parenting nggak? Jangan ekspertisnya di bidang psikologi industri, terus kita tanya parenting. Memang ekspertisnya bukan di situ, gitu kan. Nah, kalau kayak gitu, cari isu aku di mana, di anger management, di loneliness, atau memang di anxiety sama depression. Kalau misalnya memang ada 3 sekawan, yuk kerja bareng sama psikolog gitu kan ya. Yang mana yang mau dibenerin dulu? Yang mana yang bisa jadi biasanya kompilasinya adalah aku lonely, aku jadi marah-marah gitu. Tapi yang paling berdampak buat anak-anak apa? Kayaknya anak-anak nggak berdampak dengan aku lonely, tapi dia paling berdampak kalau aku marah-marah, Mbak. Oh, oke. Berarti mungkin kita kerjain yang marah-marahnya dulu. Atau mungkin, oh ya, aku orangnya cemas banget, Mbak. Tapi aku nggak marah orangnya. Marahnya cuma dikit-dikit aja. Berarti yang cemasnya itu yang perlu dikerjakan. Sadari dulu isumu apa. Sadari
dulu isunya apa. Lalu yang berikutnya adalah cari nih dari 4 yang tadi itu, kategori 4 yang tadi, yang paling banyak menyumbangkan stres tuh yang mana? Kalau misalnya masalahnya prioritas, ini aku buka aja gitu ketika bekerja sama dengan beberapa parents adalah masalahnya isunya banyak di jumpalitan ngadepin macet. Nah, itu yang bikin anger management isunya. Kenapa mama udah jemput, kenapa kamu nggak keluar-keluar? Tahu nggak ini kalau jam 4 kita keluar dari sini, kita nggak nyampe jam 6. Itu kan isu Jakarta banget ya kan? Lewat dari jam 4, nggak nyampe lo 3 jam lagi. Gitu kan. Jadi anger management issue. Tapi ternyata ada beberapa klienku adalah isunya misalnya, oh ya udah kalau gitu kita misalnya pakai taksi online. Jadi saya nggak perlu stres. Mengurangi stresnya. Jadi ngomongin tentang prioritas lagi kan? Ngomongin tentang waktu lagi gitu. Atau sebenarnya ternyata selama ini saya yang paling sering saya stres atau marah-marah sama anak-anak adalah ketika nganterin les piano. Misalnya kita ambil contoh kayak gini ya. Oh, nganterin les piano. Emangnya ada kebutuhan apa ya Bu les piano? Itu ipar saya les piano. Terus mertua saya bilang, masa anak kamu nggak bisa piano? Tar dulu kita ngomongin prioritasnya. Apa penting nggak sih ini sampai anakmu tuh kalau bahasa anak zaman sekarang kena mental karena itu gitu, penting nggak sih gitu. Ternyata setelah dari situ kita ngomongin prioritas, kayaknya nggak penting deh. Untuk itu nanti kita lihat personal belief-nya nih, bahwa saya nggak boleh kalah sama orang lain, saya nggak boleh kalah nih sama orang lain. Nah itu kalau mau efektif dan efisien itu adalah bekerja sama dengan psikolog dan psikiater gitu kan ya, untuk benar-benar kenal kompilasinya mana matriksnya apa nih dari 3 tadi yang paling sering kita hadapin sama yang 4 tadi yang menjadi isunya apa. Walaupun semuanya kelihatannya anger ya, kelihatannya marah, kelihatannya kesel gitu. Tapi kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, apa nih yang bikin jadi kayak gitu? Apa yang menjadi prioritasnya? Ini aku mau kenalin satu lagi. Ini ketika kita sudah memberikan label, itu akan susah buat kita untuk melihat observasi perilakunya. Contoh, saya tuh emang orangnya pemarah, Mamin. Jadi kalau saya marah, ya udah saya memang pemarah. Tapi saya jadi nggak mampu ngelihat bahwa hari ini yang bikin aku marah tuh apa ya? Sama yang seminggu lalu yang bikin aku marah tuh apa ya? Sama seperti kita sudah mulai memberikan label, si ini rese, si itu rese, si ini bikin marah. Kita jadi nggak bisa ngelihat lagi secara holistik, apa sih sebenarnya yang bikin saya marah hari itu? Apa sih persepsi saya? Contohnya misalnya kayak tadi itu, baju baru nih sekarang, Min, gitu kan? Padahal mau nanya, baju baru nih sekarang Min, belum baru ngomong-ngomong coba kayak, iya, gitu. Padahal baru mana, beli di mana, baru ngomong beli di mana, tapi belum sempat ngomong. Pulang nggak cerita. Itu tuh si Audrey teh komen lagi teh, baju aku teh baru lagi gitu kan ya. Oh kenapa? Iya komen lagi, emang kenapa kalau aku tuh beli baju emang nggak boleh gitu dah gitu. Ngomongin personal belief lagi. Kalau kita udah punya label, jadi akan sangat sulit untuk bisa melihat secara spesifik isunya apa. Sama buat anak-anak juga sama. Kalau kita udah label anak kita cengeng, setiap kali dia nangis, bodo amat mau gara-gara apa, pokoknya dia cengeng. Tapi bisa jadi hari ini jatuh, kemarin mainannya diambil kakak, kemarin lagi karena mama lupa jemput, bisa jadi karena apa. Tapi kalau kita sudah memberikan label, itu akan sangat sulit memecah-mecahnya jadi satu-satu. Nah, gimana caranya Mbak Audrey untuk mecahin satu-satu gitu? Yang aku tahu sekarang adalah bekerja secara spesifik buat isunya kamu dengan psikolog. Supaya kamu secara spesifik bisa mecahin lagi nih, isunya yang mana sih sebenarnya? General untuk bisa mengelola stres secara general itu apa? 1, cukup makan.
Cukup makan ini bukan aku bilang pagi, siang, sore minum boba ya guys, bukan begitu. Cukup makan adalah makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi, cara aku biasanya kasih tahu ke klienku gimana punya cara makanan bergizi gitu ya, adalah pertama think about protein. Protein harus masuk dulu. Pasti ibu-ibu di sini banyak yang kalau mau dilihat lagi di belakang, biasanya teh kalau marah-marah, kalau ngereok teh biasanya lapar. Nah, kalau udah lapar teh, reoknya Ponorogo. Kalau mungkin yang lain biasanya enggak gitu kan ya. So, cukup makan. Kalau memang rasanya udah mau marah, ini biasanya buat ibu-ibu yang anaknya GTM, sebelum tahu waktu untuk nyuapin anaknya misalnya jam 4 gitu, makan aja dulu pisang 1 sebelum nyuapin anak. Itu 1. Cukup makan, cukup minum, hydration. Hydration tuh cukup banget. Kenapa hydration itu menjadi penting? Tubuh kita itu 80% tuh air. Kalau air berkurang, tubuh kita itu masuk dalam kondisi dehydration, dan kalau dehydration itu disinyal sama otak menjadi dalam kondisi survival. Jadi kalau dalam kondisi survival kita bisa jadi lebih sabar nggak? Tentu saja tidak. Jadi lebih naganya keluar. Cukup makan, cukup hydration, cukup istirahat. Kalau anak udah tidur, atau jangan lagi nonton si Opa Oni eta, nanti aja. Dilema itu mau me time apa? Betul gitu kan ya. Jadi cukup istirahat. Yang keempat, ini yang jarang banget disebutin biasanya masih kalau cukup gerak. Dan cukup gerak ini sangat-sangat particularly penting untuk orang-orang yang punya anger management issue. Kalau udah kesel, kalau udah mau marah gitu ya, berhenti dulu, jalan dulu. Cari movement dulu. Jadi yang pertama, cukup makan, cukup minum, cukup istirahat, cukup gerak. Itu standarnya. Kalau 4 itu sudah tercukupi dan ternyata masih sulit untuk regulasi emosi, masih cukup sulit untuk regulasi stres, dan ini saatnya kalau 4-4-nya sudah tercukupi, saatnya untuk cari psikolog. Untuk melihat isunya ada di mana nih. Di personal belief kah? Prioritas kah? Atau masalah lifestyle kah? Atau emang masalahnya di finansial? Untuk melihat kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya kayak piramid ya, basic needs-nya dulu nih Mbak Audrey ya, dicukupin.